Oke, baik Bu, perkenalkan saya Rahmi Alicia Putri, saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya sedang melakukan penelitian mengenai tentang skripsi saya tentang pramuka. Jadi saya meminta izin kepada Ibu untuk meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Ibu. Baik Bu, yang pertama boleh kenal dulu nama Ibu siapa Bu? Nama Ibu Siti Nur Ismaili. Ibu adalah wali kelas 5 di SD 36. Oke, baik. Berapa itu Bu jumlah peserta didik di kelas 5 ini Bu? Saat ini kelas 5 itu ada 17 orang. 17 orang. Rahmi di sini mau bertanya tentang penerapan nilai Pancasilanya Bu. Bagaimana sekolah ini menerapkan nilai-nilai Pancasila ini Bu dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Kalau dalam kegiatan pembelajaran di kelas, menerapkan nilai Pancasila ini bisa melalui diskusi, kerja kelompok, kemudian serta pembiasaan-pembiasaan setiap pagi maupun di dalam kelas. Bisa juga dengan melakukan gotong royong. Kemudian juga setiap hari Jumat kan ada P5 ya. Di situ juga bisa menyelipkan nilai-nilai Pancasila di dalam kegiatan P5. Baik. Terus Bu, apa saja program ekstrakurikuler atau kegiatan yang dirancang untuk memperkuat profil pelajaran Pancasila ini Bu? Ekstrakurikuler di sekolah ini saat ini ada taktis, pramuka, sepak bola, seni, kemudian juga ada olahraga ya, dan beberapa ekstrakurikuler lain. Terus Bu, tadi kan ada pramuka. Bagaimana peran pramuka ini Bu dalam membentuk karakter gotong royong peserta didik ini Bu? Kalau dalam membentuk karakter di pramuka ini bisa dengan kerjasama tim, bisa juga dengan perkemahan, atau beberapa saat lalu ada hiking. Nah, di situ juga bisa untuk menerapkan karakter-karakter gotong royong di dalam pramuka ini. Terus Bu, apa saja hambatan yang dihadapi Ibu sebagai guru kelas dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ini dalam pembelajaran ini? Kalau dalam pembelajaran ya mungkin keterbatasan waktu, karena kita kan juga ada tuntutan materi yang harus diselesaikan. Jadi terkadang dalam pembelajaran itu untuk menyelipkan nilai-nilai Pancasila itu tidak begitu maksimal karena keterbatasan waktu, serta ada pertentangan materi dengan nilai, bukan pertentangan tapi tidak terintegrasi materi itu di dalam nilai Pancasila. Lanjut Bu, bagaimana Ibu mengevaluasi keberhasilan penerapan nilai-nilai Pancasila ini pada peserta didik itu Bu? Evaluasi bisa melalui observasi, penilaian sikap, refleksi, kemudian di diskusi kelompok juga bisa. Di kegiatan P5 kita juga mengevaluasi nilai-nilai sifat Pancasila pada peserta didik. Selanjutnya Ibu Rahmi mau bertanya tentang ekstrakurikuler pramuka di sekolah ini. Mengapa kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar ini? Wajib ya, karena yang pertama mendukung program pemerintah yang menyatakan bahwa pramuka ini wajib. Kemudian pramuka ini sangat bermanfaat bagi peserta didik, dapat membentuk karakter siswa, kemudian kerjasama, kemudian kegiatan-kegiatan pramuka ini banyak yang bermanfaat positif lah bagi siswa. Terus apa saja metode pembelajaran yang sering digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter tersebut dalam ekstrakurikuler pramuka ini Bu? Metode pembelajaran ada learning by doing, kemudian simulasi, kerja kelompok, kemudian permainan-permainan edukatif juga ada di sana. Ya. Apakah Ibu melihat apa saja kompetensi yang digali pada peserta didik ini melalui ekstrakurikuler pramuka ini Bu? Di pramuka ada kepemimpinan, kemudian tanggung jawab, disiplin yang pasti, kemudian kemandirian juga, problem solving dalam memecahkan masalah anak-anak itu, kemudian bisa nilai-nilai nasionalisme, patriotisme juga ada di dalam. Bu, mengenai nilai karakter dan gotong royong ini Bu, menurut Ibu apa itu sebenarnya nilai karakter ini? Karakter itu adalah buah dari hasil pendidikan ya, bagaimana anak itu merubah perilaku, sikap, dan akhirnya menjadi kepribadian bagi siswa itu. Terus bagaimana Ibu sebagai wali kelas mengintegrasikan pembelajaran dengan nilai-nilai karakter ini?
biasanya dengan mengintegrasikan dengan metode praktik, misalnya dengan pembelajaran pendidikan Pancasila. Iya. Nah, di sana juga ada beberapa tujuan pembelajarannya yang menilai tentang nilai-nilai karakter yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karakternya itu bisa jadi ada mandiri di sana, termasuk kerjasama juga, gotong royong dan tanggung jawab. Oke, Bu. Selama kegiatan pramuka ini, Bu, bagaimana minat Ibu lihat minat peserta didik ini dalam mengikuti ekstrakurikuler di sekolah ini? Minatnya bervariasi ya, Mi. Kalau itu sebagai wali kelas sering mengidentifikasi minat dan bakat ini melalui cerita dari peserta didik maupun orang tua. Ada yang excited dan semangat dalam melaksanakan ekstrakurikuler ini, ada yang biasa saja, dan kadang ada juga yang tidak begitu tertarik dengan hal itu. Tapi pada umumnya untuk kegiatan pramuka ini anak-anak lebih tertarik karena banyak kegiatan outdoor ya di luar kelas, mungkin kegiatan-kegiatan yang memacu adrenalin mereka. Nah, mereka itu kebanyakan kan kinestetik ya, jadi pramuka ini sangat banyak diminati oleh anak-anak di Indonesia. Baik, Bu. Terus, Bu, bagaimana penerapan nilai karakter gotong royong itu dilakukan di sekolah ini? Kalau gotong royong bisa dengan berbagai kegiatan, misalnya seperti kerja kelompok di kelas, membangun kerjasama. Kemudian kalau di kelas itu kan piket kelas juga termasuk gotong royong. Kemudian ada juga gotong royong di sekolah, membersihkan halaman sekolah, membersihkan halaman sekolah dan lain-lain juga. Mengenai karakter gotong royong tadi, Ibu, apakah ada kesulitan dalam menerapkan nilai karakter gotong royong itu? Kalau gotong royong tidak ada kesulitan yang signifikan, paling untuk beberapa peserta didik ada yang masih memiliki sifat individualisme atau misalnya sulit untuk mengalah, dan kadang-kadang ada juga yang acuh tak acuh. Oke, Bu. Ibu sebagai wali kelas 5 ini, Bu, bagaimana peran Ibu dalam membangun karakter gotong royong di dalam kelas itu, Bu, dengan baik? Ya, kalau sebagai wali kelas, sebagai pembimbing, fasilitator juga untuk memfasilitasi kegiatan siswa. Kemudian kalau tanpa guru kan siswa cenderung bebas ya, tidak terkendali seperti itu. Jadi itu sebagai pembimbing mengarahkan anak-anak dalam melaksanakan kegiatan, khususnya untuk membangun karakter gotong royong. Dari peran Ibu dalam kelas ini, apakah Ibu mempunyai strategi khusus, Ibu, yang Ibu terapkan untuk membangun karakter gotong royong di kelas ini? Kalau strategi khusus sepertinya tidak ada ya, karena itu kembali lagi kepada metode pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didiknya. Bagaimana kita membuat peserta didik itu mampu mengeksplorasi kemampuannya sesuai dengan bakatnya. Kan kegiatan gotong royong ini kan kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini kan setelah dilaksanakan misalnya kan, Bu. Terus bagaimana bentuk evaluasi dari kegiatan ekstrakurikuler ini, Bu? Kalau evaluasinya ya, pramuka ini membantu untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, kemudian menghargai sesama, terlihat dari bagaimana sikap siswa itu kepada teman-temannya, bagaimana sikap siswa itu terhadap guru dan orang-orang di lingkungan sekolah. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu. Seberapa besar dampak kegiatan pramuka ini terhadap perubahan perilaku peserta didik yang Ibu lihat selama ini? Kalau yang Ibu lihat, ekstrakurikuler pramuka ini pengaruhnya sangat besar pada karakter, karena di pramuka ini dibelajarkan tentang disiplin, bagaimana kerjasama tim, kemudian tanggung jawab siswa. Nah, itu kan termasuk karakter yang positif ya. Jadi Ibu lihat pramuka ini sangat bagus lah untuk pendidikan karakter di sekolah. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Mungkin hanya sekian yang kami pertanyakan kepada Ibu dahulu, Bu. Rangga ucapkan terima kasih banyak, Ibu. Sukses selalu, amin.